Ketua KPU Jakarta Utara Pak Muhin, sebelahnya adalah Ibu Herawati, Sekretaris KPU Jakarta Utara, kemudian sebelahnya Pak Hartono, Sekretaris KPU Jakarta Timur, sebelahnya Pak Marsudi, Sekretaris KPU Jakarta Pusat, kemudian yang ini adalah namanya Pak Sumarno. Kebetulan saya namanya sama Sumarno, Ketua KPU Pulau Seribu. Sumarno Darat. Kemudian Pak Rudi, Sekretaris KPU Jakarta Barat, kemudian Pak Hambali, Sekretaris KPU Jakarta Selatan, dan paling ujung Pak Nati, Ketua KPU Jakarta Barat. Perkenalan Pak Wakub ya. Sekarang tahapan pemilu sudah berlangsung sedemikian rupa. Tahap pemutakhiran data pemilih sudah selesai dilakukan oleh Pantarlih. Sekarang sedang proses input data yang dilakukan oleh BPS untuk ditetapkan menjadi daftar proyek sementara di kelurahan. Di sini memang ada kendala di beberapa wilayah karena kami harus memasukkan data ke dalam program yang namanya Sidalih, itu perlu jaringan internet. Di beberapa kelurahan itu ya pada umumnya pemerintah kelurahan itu memberikan dukungan, tetapi memang ada beberapa kelurahan yang belum maksimal dan juga jaringan internetnya yang sangat lambat sekali. Karena kami harus memasukkan program Sidalih ke KPU RI yang memang perlu dukungan kecepatan internet yang cukup. Sehingga sampai hari ini belum seluruhnya data pemilih di wilayah DKI Jakarta itu masuk ke dalam database KPU RI. Kemudian juga yang terkait dengan petugas kami di BPS itu minimnya honor yang mereka terima. Nah sekarang ini mereka digaji 400.000 ya, 450 ya, 450.000 per bulan. Ketuanya digaji 500.000. Padahal mereka bekerja luar biasa. BPS tulang unggul kami di tingkat di bawah yang nanti ada sebagai pelaksana penyelenggaraan pemilu di tingkat kelurahan dan juga mengkoordinasikan di TPS, sehingga memang ada banyak keluhan juga dari mereka itu, tetapi memang dari APBN seperti itu, makanya nanti kami juga mohon dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta bagaimana solusinya. Nah, tahap berikutnya yang juga sudah berjalan pencalonan DPRD. Nah, ini sudah tanggal 13 Juni kemarin kami menetapkan dan mengumumkan daftar calon sementara. Ada 1.267 calon untuk DPRD DKI yang terbagi dalam 10 daerah pemilihan. Kemudian sekarang sedang tanggapan masyarakat dan pada tanggal 23 Agustus kami akan menetapkan daftar calon tetap untuk DPRD DKI. Kemudian juga sedang tahapan pencalonan DPD Dewan Perwakilan Daerah. Sekarang sedang melakukan verifikasi faktual tahap perbaikan. Jadi yang pendaftar pada mulanya ada 40 ya. Kemudian yang lolos administrasi 39. Setelah dilakukan verifikasi tahap pertama itu yang lolos ada 22 dan kemudian yang tersisa ada 17. Nah 17 ini setelah dilakukan verifikasi dukungan perbaikan tinggal 14. Sekarang faktual sedang berjalan, PPK dan juga beberapa kerjasama dengan BPS sebagian itu juga sudah melakukan pendataan untuk verifikasi faktual. Kemudian juga kampanye sudah berjalan. Tentu saja ini sangat kami tunggu untuk kerjasama dengan pihak terkait dari pemerintah daerah karena beberapa partai calon dan sebagainya sudah banyak memasang atribut di berbagai tempat yang tentu saja kami juga sudah mensosialisasikan kepada pihak partai politik dan juga calon mana yang boleh dan yang tidak boleh untuk dilakukan pemasangan alat peraga dan sebagainya. Nah, kita ingin juga meskipun musim kampanye tetapi juga tetap menjaga kebersihan, ramah lingkungan dan sebagainya, estetika kota dan sebagainya. Nanti yang perlu kerjasama dengan pihak terkait juga. Kemudian tahapan lain yang juga sedang disiapkan adalah sosialisasi. Nah, ini sosialisasi memang dalam setiap penyelenggaraan pemilu, partisipasi pemilih DKI itu rata-rata
pada waktu itu pas pendaftaran Bapak tidak sedang dapat rezeki, sedang krimis. Kalau belum bisa bocor Pak, bocor di akapnya, dan itu aula yang dipakai pendaftaran adalah milik kelurahan. Jadi kalau kami ada acara, kami harus mensiasati dengan kelurahan. Kalau pas kelurahan ada acara PKK, arisan dan sebagainya, tentu kami tidak bisa menggunakan itu, gitu, karena memang punya kelurahan. Nah, yang ada itu memang sangat minim sekali, di samping sempit dan juga ya agak umum ya. Gitu. Nah, kami memang kaget juga kawan-kawan kalau dari provinsi lain yang berkunjung ke DKI tidak percaya bahwa gedung KPU provinsi di ibu kota negara kayak gini, nggak berdaya gitu. Dikira kita pura-pura, ya. Untuk di acara TV ada tukar nasib, kita sebenarnya memang itulah. Gitu. Tapi disitulah dihasilkan para anggota dewan, disitulah dihasilkan gubernur dan wakil gubernur. Gitu. Itu akan lebih bagus lagi kalau kemudian ini kan termasuk juga wajah pemerintah provinsi juga. Kalau kantor KPU provinsi juga bagus, tentu juga ada. Juga tentu sejak KPU kabupaten kota beberapa daerah juga sudah ya lumayan baik, walaupun tentu saja perlu juga fasilitasi peningkatan itu sarana dan prasarana yang ditingkatkan. Saya kira itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan Pak Wagub. Mungkin dari kawan-kawan di bagian Pokja yang ingin menambahkan di provinsi, kami persilakan. Pak Wagub dan Pak Ketua KPU DKI, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sore buat kita semua. Saya kebetulan dipercayakan sebagai Pokja Pemutahiran Data Pemilih Pak Wagub, yang memang sejak DP 4 kami terima dari pemerintah provinsi DKI pada tanggal 9 Februari itu terus kami lakukan pencermatan, sinkronisasi dan sebagainya, dan kami juga sudah melaksanakan coklit di lapangan sejak tanggal 9 Mei sampai 9 Juni yang lalu. Di dalam peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa 1 bulan setelah coklit itu dilakukan persiapan penyusunan dan daftar pemilih sementara, yang mudah-mudahan kalau tidak ada halangan itu kita akan umumkan ke masyarakat Jakarta pada tanggal 11 Juli sampai 24 Juli 2013. Namun demikian kami di lapangan memang tadi Pak Ketua sudah sebutkan ada beberapa kendala yang sangat kami hadapi langsung, teman-teman, terutama teman-teman BPK dan BPS, yaitu masalah jaringan yang memang sangat lemah ya. Dan kami sangat gembira kemarin kalau tidak salah kami sudah terima surat edaran ya dari Sekda tanggal 27 Juni dan instruksi agar Pak Camat dan Pak Lurah membantu pemutahiran data pemilih di setiap kelurahan dan kecamatan ini. Kami mengucapkan terima kasih karena buat kami ini kado berharga untuk bisa katakanlah agar Pak Camat Pak Lurah bisa membantu sepenuhnya persiapan pemutahiran data pemilih ini sejak katakanlah daftar pemilih sementara sampai nanti penetapan daftar pemilih tetap yang akan ditetapkan nanti tanggal 11 September Pak Wagub. Jadi saya kira memang prosesnya cukup lama. Namun demikian kita berharap persiapan ataupun penjaminan hak pilih warga masyarakat Jakarta ini betul-betul kita harapkan tidak ada lagi yang tidak terdaftar dalam pemilih kita. Namun demikian saya kira mudah-mudahan ini kami terus-menerus dan bekerja keras 24 jam, terutama teman-teman yang di lembaga ad hoc, TPS dan BPK, agar persiapan pengumuman daftar pemilih sementara ini sesuai dengan jadwal, dan juga kami siapkan data pemilih yang betul-betul bisa dipercaya oleh berbagai pihak, khususnya adalah peserta pemilu. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kami juga ingin menyampaikan bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang 16 tahun 2011 pasal 126, saya bacakan Pak Ahok, bahwa untuk
melaksanakan sosialisasi, kelancaran transportasi pengiriman logistik, monitoring kelancaran penyelenggaraan pemilu, kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pemilu yang dilaksanakan setelah ada permintaan dari penyelenggara pemilu. Oleh karenanya, setelah kita rapat di KPU, kami ada permintaan sebagai penyelenggara pemilu dengan tidak mengurangi rasa independensi. Rasa malu. Boleh juga. Dan juga dengan melihat PP nomor 2 tahun 2012 tentang hibah daerah, terus Permendagri nomor 39 tahun 2012, Junto Permendagri nomor 32 tahun 2011 menyampaikan tidak hanya dari KPU provinsi, juga KPU kabupaten kota kita mengadakan rapat semalaman ya Pak, untuk menentukan apa saja yang tidak tercover di APBN tapi rasa-rasanya sangat penting untuk kita lakukan sebagai penyelenggara pemilu demi terselenggaranya pemilu 2014 yang lancar, tertib. Kita mengajukan permohonan, memang waktunya sangat mepet waktu itu, permohonan dan nanti akan disampaikan secara resmi oleh Ketua kepada Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta. Demikian Pak. Oh iya, tadi Pak Ketua KPU Jakarta juga menyampaikan kondisi tentang kantor. Saya orang baru dan saya juga cukup kaget, banyak tikus bersuara di kantor saya, di ruangan saya khususnya, atau orang lain mungkin juga. Dan ini saya tunjukkan bukti karena saya tahu Pak Ahok. Ini buktinya, Pak Ahok kan nggak pernah main ke ruangan kita ya Pak? Ini saya buktikan. Sebenarnya nanti kita silakan juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari wilayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang kami hormati, kami dari sekretariat merasakan soal kaitannya dengan pergantian pejabat di lingkungan Pemda DKI dengan pejabat yang berada di tingkat berada di KPU. Ini sejak dulu saya sudah 10 tahun di sana itu untuk saling mengisi ini merasa kesulitan Pak. Padahal di berbagai daerah baik provinsi maupun di kabupaten kota itu informasi dari para sekretaris itu sangat mudah bahwa orang menjabat di KPU kembali ke Pemda gantian sirkulasi kita itu sangat sulit sekali Pak. Sehingga bagi kami untuk mengelola sirkulasi ini agak mengalami kesulitan. Bahkan bagaimana ceritanya kami tidak terlalu tahu persis tentang hal itu. Kemudian yang kedua, ketika kami ingin mencoba mengevaluasi terhadap kinerja pegawai pejabat KPU yang di Pemda ini, juga ada kesulitan ketika kami kembalikan. Karena pernah terjadi saya kembalikan tapi tidak ada respon, sehingga ya sambil berbulan-bulan, sehingga menurut kami sirkulasi itu harus berjalan sebagaimana wajarnya. Tapi Tidak bosan di sana ya. Jadi ada di antara mereka memang ujung-ujungnya sampai pensiun baru selesai, tapi hampir tidak terjadi. Jadi pejabat di KPU terus menjabat di Kesbang, menjabat di mana lagi di asisten misalkan, ini belum pernah terjadi dengan baik. Mohon barangkali petunjuk lagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala BKD. Terima kasih yang saya hormati Pak Sumarno. Ingatnya duanya Sumarno daerah. Dan seluruh dari sekretaris juga anggota komisioner yang lain yang untuk diri selamat dulu untuk tugas yang baru ini. Ya. Saya juga harap kan memang tahun depan Pak. Jadi jangan sampai kita salah menganggarkan itu. Banyak sekali daerah pengalaman kami tahun pemilu itu dia lupa anggarkan Pak. Dia lupa. Nah, yang diajukan ini penting. Itu kan yang koreksi, mana yang perlu dilakukan, mana yang tidak. Nah, supaya nanti kita mulai cicil. Kalau bisa ABT ini boleh kita masukkan Pak Jenderal. Ya ABT ini. Nah kalau soal
kantor memang ini mesti ke dinas perhubungan lagi Pak ya. Maksudnya ini mah mau pindah kantor atau renovasi kantor nih? Nggak jelas ya jadi. Kan kalau kantornya kurang bagus, bisa sita yang DPRD terlalu besar itu. Yang ketua bisa sekali. Nah ini yang soal kantor gimana? Mau renovasi atau besar terus ada inceran gedung mana? Ya kadang-kadang kalau kita punya gedung besar terlalu jauh, posisi itu ada di Pulau Gadung, terlihat orang. Ada di Sunter juga macet. Dan di situ paling bagus posisi renovasi. Renovasi di Jakarta Pusat dan perumahan. Ada renovasi parkirnya Pak tidak memungkinkan kita pendaftaran partai politik atau pendaftaran itu. Parkirnya di Budi Mulyani terlalu sempit. Dan itu memang itu kan. Ada yang baru dan berada di tengah-tengah sebenarnya. Supaya bagus itu kami DPRD itu sebenarnya. Yang jelas strategis ya. Strategis kan coba aja. Saya kira ini PR Bapak Ibu lah, cari aja mau di gedung mana milik DKI. Kalau kemungkinan lurah agak sulit Pak Wakil untuk pindah. Karena kalau itu semua untuk KPU saya pikir Kalau KPU lurah pindah kemana? Coba aja cari tempat. Jual kantor nggak apa-apa ya, mungkin sekarang dananya masih cukup. Ya, saya kira itu. Izin Pak menjelaskan sedikit tentang kami juga tidak daripada pengadaan semua. Mungkin tentang anggaran. Tapi kami sudah komunikasi tertulis Pak dengan BPKP yang biasanya memang kalau ada hal tertentu yang kami kesulitan ini konsultasi bersama. Kalau KPK dan BPK itu tidak jawab tertulis. Jadi setelah konsultasi tertulis dengan BPKP, nah mereka kan ke KPU pusat sama Bawaslu pusat tentang surat kita itu. Ada di kesimpulan mereka bahwa kalau calon jumlah itu tidak memungkinkan untuk kita bantu karena memang di perundangan yang ada khusus untuk penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden itu ditulis di situ wajib dibiayai oleh APBN. Ditulis di undang-undang wajib dibiayai oleh APBN. Jadi mereka menurut mereka tidak memungkinkan. Tidak ada pasal yang mengatakan bahwa kita juga bisa kan di daerah kita bantu. Jadi pasal itu semua Pak di surat saya ke sana. Itu saya sampaikan pasalnya segala macam bunyi pada itu. Itulah yang diwawancara Pak. Enggak gini aja Pak, Bapak atur BPKP sama BPKP untuk rapat. Baik. Punya mesinnya di ruangan saya. Sudah kita selesaikan masalah ini. Ini pasal 106 saya tulis. Enggak, bawa surat ini, jadi Pak panggil BPKP, kemudian BPKP untuk hadir. BPKP dan BPKP yang nanti bisa. Iya. Jadi setelah mereka wawancara dengan KPU pusat sama KPU Bawaslu pusat. Oh itu sudah ada BPKP-nya. Sudah. Tertulis BPKP ini kata. BPKP itu Kalau di lisan mereka Pak Izin Pak, di lisan mereka kalau toh memang mau bantu, menurut mereka itu dikutip di Kasbah. Seolah-olah dari itu belajar Kasbah, nanti yang melaksanakan kalau toh mau bantu juga. kendaraan segala macam bisa pinjamkan. Kayak seperti itu, jadi membangun anggaran. Tapi kalau untuk hibah, Kalau hibah nggak bisa. nggak boleh. Dulu nggak boleh. Kalau hibah benar. Kalau hibah tidak bisa, bantu bisa. Di daerah dulu semua kita gitu. Bantu di SKPD. Ya, TPK. Kalau hibah kasih KPU nggak bisa. Nah, kemarin saya pikiran saya itu tidak dibantu sama sekali. Dengan alasan nggak bisa bantu, ini beda. Tapi kalau yang untuk kantor segala macam sudah semua kita kasih. Ya berarti bisa. Nah, maksudnya untuk bantu untuk kalau bantu untuk
untuk honor tak bisa. Tadi baru saya rapat sama PKK. Mendagri dalam peraturan baru, PKK tidak boleh lagi mendapat hibah sosial untuk membayar honor kepada karyawan PKK. Dan karyawan PKK kita belum lahir itu sudah ada PKK juga. Itu dia kerja sekian lama, sekian puluh tahun kita belum masuk situ dia kerja. Itu gimana nih? Itu tadi saya suruh sekretaris saya bayar gajinya. Betul, ada 16 orang tadi. Ada terus 10 orang mungkin yang bisa. Itu 10 16 saya belum tahu pasti. Saya suruh bikin rekeningnya, saya yang bayar. Juga istrinya pusing. Saya yang bayar Pak Segera Pak. Ini 1 sampai Januari Juni untuk pinjam uang kan nggak boleh katanya. Saya mau kembalikan. Kalau saya minta beberapa BUMD, ada nggak yang mau nyumbang kira-kira gitu ke PKK? Sumbang ke PKK. Tapi yang Juni sampai Desember di mana? Gajinya mereka. Paksa saya yang suruh bayar. Ini lucu juga kadang-kadang nih cara ngatur negara kayak begitu. Kalau honor memang nggak bisa. Kalau honor nggak bisa. Jadi kita mau bohong. Uang makan jadi duit. Ya, dan kalau itu bahaya. 450 itu sudah kita sampaikan dalam PKK. Dan masalah itu karena secara nasional nggak bisa. Bisa kita tambah ya. Jadi barangkali Pak, kita coba Apa lagi? ngomong lagi bentuknya. Bentuknya seperti apa? Bantuannya gitu. Apa bantuan sembako? Sama aja kan? Sama aja. Kemudian Atau bantuan transport Pak dari kita Pak. Dia naik ke Jakarta gratis kita kasih. Ini kan tambah dia punya penghasilan gitu. yang kantor memang agak sulit Pak. Tapi kalau kita pindahkan pengelolaan, kita memang di situ bukannya kesusahan. Dan memang satu-satunya jalan kita carikan gedung baru. Nah, kemarin sudah mencoba kalau ada usulan di tim, saya bilang uang kehilangan di seniman itu gaji repot kita. Kan ada gedung arsip yang presentasi, jadi nggak mungkin lakukan di situ. Kemudian dia pojok sebelah kanan dalam lagi. Ya dia repot. Nanti bukan Pak seniman itu padahal nggak suka. Nggak bisa juga situ kita mau renovasi, kita mau bangun besar-besar yang dibongkar. Nah, Kalau kemudian ini nggak bisa. ada juga kawan muslim pakem yang di apa di Cuma kebutin. bukan di Tanah Abang itu, bukan kecamatan, bukan ada di demokrasinya Kosong. kosong, tapi nggak mungkin juga di situ masuk ke dalam. Nggak masalah kalau bisa. Nyarinya susah ya. Masih masuk kan itu. Nyarinya susah. Nggak masalah kalau petunjuk. Coba aja dilihat suka apa dia suka. Kalau suka buatkan surat aja. Parkir juga besar aja. Lumayan. Nah. Coba aja deh suka apa dia suka. Kalau langkah lain ya kalau salah ya Bangun kita carikan tempat apa coba gimana. namanya. Nah, itu yang belum beres yang Kemayoran. 4 bulan masih 9 bulan ya lumayan lah. Jadi saya kira di PRI bisa 5 tahun lah itu. Iya, satu komplek. Emang nggak beres sampai sekarang, nggak jelas. Katanya nggak jelas. Ya, cari aja lah, saya kira cari aja yang mana. Bebek gedung itu jadi itu. Kalau suka, ya di situ aja. Kalau soal Jakarta mana ada yang mojok nggak mojok Pak. Kalau nggak bisa cari kok, jelas. Bisa dicari Pak. Makin pojok makin bagus Pak. Tapi kalau ada orang bego apa susah nyari juga. Tapi jalan lain juga males dia. Ya. Sementara itu aja Pak, coba yang mendukung kayak gitu Pak. Kalau dia nggak pakai. Kalau dibilang nggak dipakai, tapi memang tidak memadai. Dan dulu kan itu keuntungan ekonomi lemah, dan gratis kosong. Nggak ada yang mau isi kan. Semua lebih suka di pinggir jalan. Kita lama tadi. Iya Pak. Tapi di Mas Mansur, dekat kecamatan. Masuk ke dalam lah. Itu yang salah PKL itu
Bapak yang pakai kan. Bisa direnovasi sebelum langkah alternatif terbaik yang luas dan itu sudah menurut kami sangat terlalu sekali sekarang posisi Pak Jena, tolong yang sekretaris di KPU itu kalau bosan idenya tukar aja kemana? Izin kalau memang Terlalu lama, Pak Bia sudah bilang di proses itu ada begitu lama kan bisa. Juga Kasubag di timur itu kayaknya sudah bisa betul gitu. Tukar. Malah kontraproduktif. Diusuli ya karena izin Pak, memang dulu sih tadi awal-awal sih nggak ada masalah ya Pak. Seperti tadi, cuma memang belakangan ini mencari saat itu susah. Itu bisa karena yang mereka itu harus dimilih di proses apa pegawai KPU itu itu sehingga kita kesulitan untuk mengganti pada tidak mau. Ini pada tidak mau itu lebih baik secara aja juga terjadi ke situ susah Pak. Ini persoalan yang buat oleh KPU sendiri. Sebelum mereka settle mestinya mulai diam-diam dulu lah, jangan ada KPU merasa sudah mulai menerima pegawai sendiri, pakai big sendiri. sehingga kita begitu Kalau saya boleh direkrut, masalah juga 2 tahun bisa rekrut kan. Kalau bisa rekrut mereka taruh di daerah-daerah. Kita tarik kembali orang kita. kalau kita tarik orang kita ke sana yang pada nggak mau. Atau buat tempat orang buang nakal juga kan? Kita punya banyak nakal-nakal nih, perumahan, gimana nakal-nakal itu taruh di sana aja. Yang nakal-nakal itu pindahnya aja ditukar. Usul ke Pak Pade aja Pak. Yang nakal-nakal yang di perumahan, yang di mana boleh nakal sama anggota KPU ini. Nggak ada yang nakalin. Oh iya, terima kasih. Saya KPU Jakarta Utara Pak. Yang alhamdulillah Pak Ahok itu terdaftar di TPS 69 di RW 14 Muara Karang. Tadi sudah disampaikan bahwa memang kita ini anggarannya sangat minim Pak. Berapa ada beberapa yang dialokasikan dalam DIPA KPU kaitannya dengan pemilihan pilek atau pemilu 2014. Memang bisa dicari kalau memang yang namanya penambahan honor itu memang tidak dimungkinkan, maka bagaimana formulasinya bentuk bantuan itu mungkin Pak Ahok lebih paham dan cerdas persoalan-persoalan membantu dengan formulasi anggaran bentuknya seperti apa yang bisa disampaikan yang memang tidak melanggar peraturan maupun undang-undang maupun nanti berbenturan dengan yang namanya KPK. Satu lagi mengingat pasal 126 kemarin bahwa di tingkatan bawah terutama di tingkatan kelurahan yang memang PPS kami bekerja ini juga untuk kaitannya bantuan itu ada yang kalau bahasa Jawa beriul di kelurahannya ini karena mereka masih bingung dengan persoalan yang ditawarkan oleh Pak Gubernur dan Pak Wagub yang membuat kaitannya dengan lelang jabatan sehingga mereka itu bukan separuh tapi tidak sama sekali untuk beberapa yang tidak bisa memfasilitasi itu. Ini maka dari itu kemudian sudah ada pengumuman definitif kelurahan maupun wakil-wakilnya. Ini juga mohon ada pressure dari tingkatan gubernur untuk melakukan bagaimana orang itu bisa memfasilitasi. Karena yang saya tahu bahwa di PPS pun itu bukan hanya uang seret saja Pak, uang sedikit haknya PPS itu juga masih digarap juga, artinya masih dimakan juga. Bahkan seperti uang sewa komputer dan lain sebagainya itu ada beberapa lurah yang terus kemudian kaitannya dengan sarana wifi saja itu ada yang memang fasilitas itu digunakan oleh lurah sendiri, bahkan ditaruh di ruangan yang memang fasilitasnya besar yang memang bisa connect sampai kepada rumah dinasnya tanpa diberi akses PPS-nya, diberi akses passwordnya. Itu ada di beberapa kelurahan terutama di Jakarta Utara saya tidak bisa. Jadi
mohon surat nanti barangkali surat-surat itu bisa ada penekanan terhadap lurah-lurah yang baru yang sudah dititip, tidak galau apakah dia lulus lelang atau tidak. Untuk itu barangkali ada beberapa hal yang memang kaitannya dengan fasilitas, baik itu fasilitasi sarana maupun memfasilitasi transportasi maupun hal-hal yang sebagai mana ada anggaran di kelurahan yang memang bisa diberikan kepada petugas kami, itu diberikan saja, dan jangan kemudian hak petugas kami itu dipotong dan lain sebagainya. Itu merupakan satu himbauan. Kita biasanya mengadakan rapim di wali kota dan memang kadang-kadang juga nggak mempan juga. Kita suruh menunjuk mana dengan Pak Wali, tapi kita tidak berani karena itu hidup-hidup. Tapi mungkin dari penekanan surat dari gubernur maupun wakil gubernur itu bisa menjadi dasar. Kalau nanti anggap saja ada yang namanya sok terapi lah Pak, barangkali nanti hasil lelangnya itu bisa dianulir kalau tidak membantu KPU. Saya rasa itu Pak. Terima kasih. Kalau segala itu yang pasti di kelurahan memang banyak sekali yang belum terpasang fiber optik. Jadi yang Bapak Ibu rasakan cepat itu yang sudah ada fiber optik. Nah, kita lagi berusaha terus pasang semua. Dan jadi saya berikan juga ke Pak Sulis, asisten deputi transportasi, Mas Ristio, saya sudah bilang nanti kantor KPUD pun dan kantor wilayah pun dipasangkan, KPUD ini dipasangkan fiber optik supaya bisa cepat. Nah kalau soal laporan ada yang nakal Pak, Bapak kalau lapor begitu kita deadlock. Bapak bisa tulis namanya, nggak bisa Pak. Namanya kalau mau di Jakarta itu kalau udah kasar, kalau Bapak sendiri nggak berani, KPPC nggak berani, ya nggak jalan. Sekarang logikanya apa? Tidak ada lagi alasan di DKI bilang tidak berani melaporkan. Kalau dulu tidak gampang ketemu wakil gubernur boleh dan seperti itu gitu. Sekarang kita tak pilih teman Bapak macam-macam Pak. Saya mau kasar ya Pak, kasih tahu saya namanya, saya tahu saya buktinya. Ibu Becky udah tahu kelakuan saya di DPR, saya nggak pernah takut sama siapapun Pak. Nah, saya pernah dilapor, bukan mereka teman Bapak, kurang aja. Itu nggak ada alasan kalau orang menghilangkan korupsi itu nggak ada alasan lagi. DKI itu nggak ada alasan lagi itu. Kalau dia tidak mau bantu, tinggal lapor. Tidak ada lagi alasan, jadi tidak ada lagi excuse. Cari alasan saya tidak bisa lakukan tugas karena ada orang yang menghambat. Tidak ada lagi. Kalau kepalanya lurus, bawahnya tidak berani nggak lurus. Pak ngomong aja Pak. Kalau cuma ngajak mau copot langsung Pak. Nggak ada Pak. Kita nggak ada aman Pak itu Pak. Kita mau nanti lulus Pak. Bukan kita mau nantang orang Pak. Saya dari dulu begitu jadi pejabat. Kalau saya marah sama pejabat, saya nggak mau jadi pejabat Pak. Nah jadi nggak ada alasan Pak. Ya Pak tinggal bilang lurah yang mana, tinggal laporkan dan melatih takut apa? Kita bisa pecat Bapak kok. Kalau pecat ada bukti kenapa takut? Yang masalah kita ikut main, itu juga males Pak. Jadi pengalaman saya itu, jadi kita ini terlalu banyak orang yang mengaruh itu cuma pasal itu pembagian ini tidak merata. Itu aja. Kenapa saya berani Pak? Saya nggak ada kepentingan Pak. Siapapun saya lawan, tidak ada urusan. Mau partai mau pecah, mau pecah aja saya pusing apa. Saya dari dulu begitu. Kenapa? Saya nggak ada kepentingan. Yang repot itu orang punya kepentingan. Selalu ngomong, selalu mau kompromi, tidak terjadi kompromi gitu. Kalau kita itu kenapa takut? Semua anggaran kelurahan kita buka. Bahwa bisa ada di kelurahan, bisa ada di website, siapa yang mau main. Nah, tinggal kalau kita pikirkan aja, kita mau kasih atau tidak seperti itu. Lazim atau tidak. Dan kalau tidak lazim kan masalah. Nah terus namanya sifat bantuan kalau dianggarkan nggak bisa dia pulang Pak. Itu kelemahannya di situ. Jadi kalau bisa ada langsung dipakaikan apa mungkin beda. Gitu. Ini memang masalah juga. Dari dulu juga kita rapat komisi 2 juga terus soal gaji PPK ini perlu ad hoc atau tidak, Wasda, Bawaslu. Ini semua seperti itu. Sama seperti kondisi kita sekarang. Komisi-komisi kita tidak bubarkan, tapi sekarang nggak mau dibubarkan. Makanya kita rapat. Maka habis uang negara aja, mewajibkan APBD menggaji mereka. Untuk apa komisi-komisi? Bayar gaji semua itu besar. Dulu komisi
komisi dibuat kan zaman reformasi kita tidak percaya pada institusi. Nyatanya juga teman gaji orang yang nggak ngaruh juga sebagian kadang-kadang dijual. Kenapa bisa uang negara harus seperti itu? Nah sekarang itu tidak perlu lagi komisi kalau negara ini udah pejabat udah membayar. Kalau di DKI mau ribut apa? Anda mau minta informasi publik, minta aja, mau juga saya kasih. Gaji saya semua juga saya kasih. Baca di website mau apa lagi gitu. Jadi DPR dapat apa saya tulis. Saya kemana-mana saya tulis. Kalau mau marah ya terserah. Saya tanggung jawab saya. Ya harusnya tidak perlu lagi seperti itu. Ya kan negara paksa itu harus bayar. Nah ini yang masalah terus. Nah saya kira tidak ada alasan. Udah zaman sekarang. Saya kira orang DKI kami 8 bulan sudah tahu sifat kami Pak. Kita udah bukan nantang ya. Kita itu udah orang udah tahu lah. Kita udah dia tidak ada lagi alasan. Kalau mereka tidak membantu. Cuma kadang-kadang juga ada oknum di bawah juga. PPS di bawah ini bisa masalah juga gitu. Mintanya juga keterlaluan. Makanya bisa duduk bareng-bareng. Saya hafal lah Pak. Terus terang Pak. Saya hafal sekali Pak. Saya ini 10 tahun di dunia politik. Saya hafal sekali kok, namanya anggota PPS, apa segala macam oknumnya, meres segala macam. Aduh, saya udah hafal. Saya 2003 itu verifikasi partai baru. Saya tahu kelakuan oknum KPU di meres semua, saya sudah tahu. Karena saya verifikasi partai baru 2003. Tahun 2004 saya ikut pemilu. Gimana saya tekan orang pemilu masuk ke DPRD. 2005 saya ikut pemilu pilkada namanya. Kadang langsung bupati. Saya tahu bagaimana pelakuan miringnya namanya Bawaslu. Saya mau berantem ya. Terus 2007 dari bupati 2007 awal ikut pilkada lagi. Gimana curangnya udah KPU jadi organisasi Bahindo semua. Kita buktikan di pengadilan. Ketua KPU ditembak di Bahindo, main semua, tahan semua angka semua. Ngilangin hak pilih orang segala macam. Saya tahu semua perlakuan PPK, PPS yang sampai ke MA. Makanya kalau saya hafal sekali kok. Saya betul-betul hafal Pak, seperti itu kelakuannya Pak. Bargainingnya seperti apa semua. Gimana suara bisa diperjualbelikan sedikit, lalu dia yang menang. Tapi suara-suara di pulau. Wah kita hafal semua. Saya ini sekjen partai PIB Pak 2007. Nasional. Saya tahu persis kelakuan rumah daerah seperti apa. 2008 saya jadi balon grup di Sumut. Masuk partai dari proses semua. Saya sudah tahu siapa hasilnya. Ya benar sesuai hasilnya. 2009 ikut pemilu lagi. Masuk DPR RI. Kelakuan gimana di bawah. Yang Bawaslu. Rasisnya oknum-oknum itu. Primordial mereka. Saya punya catatan semua tentang mereka semua. Kalau saya dibalik, saya ketahui kelakuan DPR semua. Komisi 2 lagi, saya menangani KPU, di KPU semua masalah di dalam. Kalau saya 2010 KPP waktu mau jadi DKI Pak, saya udah bayangin gimana ditolaknya orang. Saya ikutin, saya mau tahu. Sampai 2011, baru 2012 awal ditawarin masuk ke sini. Calon dan Gerindra, gimana partai itu segala macam. Lengkap Pak, bukan saya ngomong semua. Saya berani mengklaim seluruh Indonesia sampai hari ini saya paling lengkap jadi politisi pasca reformasi. Dari partai baru, dari ketua DPD sampai sekjen. Kalau bukan ditahan dari almarhum saya jadi ketua umum partai PIB Pak. Saya dijanjikan 2009 jadi ketua umum. Ibunya dulu ketua umum. Saya nggak mau, udah keluar, nggak cocok. Saya bisa jalanin Pak. Makanya saya ngerti sekali dengan verifikasi. Kelakuan di bawah, hilangin hak pilih orang, sistematisnya seperti apa, MA kelakuannya seperti apa, saya hafal. Kalau saya waktu dicurangin, bayangin, udah hilangin hak pilih orang, ada nggak KPUD? Ini bukti semua saya bisa ngomong ini, karena saya bawa ke MA, saya sengaja bawa ke MA, supaya saya ngomong dan dituduh fitnah. Ini semua peraturan di MA. Hak pilih orang dihilangin dari keluarga berapa, ganti bayi, ganti TNI. Itu diatur di dalam
awal kejadian ini. Udah kejadian seperti itu, pasti saya menang. Dari jam 2 dihitung, jam 5, jam 7, saya masih menang 7.000 lebih. Lalu mati lampu, 3 KPUD kami nggak boleh tanda. Tiba-tiba dia tambah 21.000 lebih suara, saya kalah 14.800. Makanya saya tuntut sama KPUD, karena kan punya security code itu kartu pilih. Kenapa tidak kasih tahu secara acak kita boleh ngambil kotak suara? Sampai hari ini tidak ada KPUD Indonesia minta lakukan itu. Untuk secara acak, ini loh barcode yang asli. Sama seperti kita beli rokok, beli apa kan di situ ada barcode supaya lawan tidak memasukkan. Nah harusnya semua peserta ini loh rahasianya loh yang asli. Itu udah selesai. Kalau masing-masing bebas pilih kotak manapun untuk ditunjukkan. Tak berani kan? Ini sistematis. Makanya saya pun kadang-kadang miris juga itu. Satu main kasihan gaji kecil. Jadi kita bukan numpang hidup di situ juga sebetulnya Pak. Ini bagian dari kan bukan kerja tiap hari juga. Nah itu juga sedikit masalah. Kita bisa masukkan waktu input data ada gaji ada uang, bukan gaji tiap bulan, bukan gaji bulan tiap bulan juga berapa negara. Makanya tapi saya juga ngerti lah ini dua sisi yang susah. Kita juga belum bisa buka lapangan kerja terlalu banyak. Dua sisi yang susah. Terus saya menunjuk pengalaman. Verifikasi partai baru ini terjadi pada telepon. Dari masyarakat yang meras ini, Bapak mau kasih saya berapa? Kalau nggak saya balikin terus. Ya omong KPUD saya penting papan Bapak mesti turunin. Kenapa? Karena tidak ditulis alamatnya. Kita mau cepat langsung pakai stiker, hanya kantornya partai gitu, tidak ada alamatnya. Mana ada alamatnya? Ya lebih baik turunin, orang kita kan nunggu, mau turunin. Isu di lapangan bilang apa? Partai ini nggak lolos, mau dibubarin. Itu kan telepon susah, saya pulang sih ingat. Kenapa dia suruh turun, suruh masukin catat gitu, butuh kering. Saya baik lagi, jangan. Karena isu di luar itu ternyata seperti itu, kan ini politik dan ekonominya. Dia suruh turun, saya hafal sekali. Kan saya ngurusin seluruh Indonesia, verifikasi ikut. Saya hafal sekali itu dan saya jadi ketua DPC. Saya ini ketua DPC yang mainnya di pusat. Dan kenapa saya nggak mau ke DPR RI langsung? Karena saya yakin kalau langsung tempur ke DPR RI, saya cuma butuh dapat 90 suara lebih dari jadi. Tapi saya usir semua orang minta duit sama saya. Nanti tanggal 4 Juli, ini KPUD perlu nonton di bioskop. 21 putar film saya, film dokumenter saya bagaimana berkampanye pemilu 2009. Wah, minta uang sama saya galak sekali, saya usir jangan Pak. Kalau mau pilih saya gak usah pilih, lu kira gue kurang kerjaan. Saya kampanye begitu. Nah itu diputar, kita menang film pendek, dia gabungkan beberapa, dia putar di bioskop 21. 4 Juli itu ada ini, urusan diputar. Saya nggak tahu di tim, tapi nggak seluruh 21 ada beberapa bioskop. Itu digabung. Itu bagaimana cara kampanyenya versi. Nggak ada sogok penyogok, terang-terangan saya banyak. Saya tempelin semua dengan orang. Aku nggak mau pilih, nggak usah pilih. Makanya saya bisa jadi pejabat dengan enak. Kenapa? Orang partai pun nggak boleh macam-macam. Orang partai Gerindra saya usir untuk pilih DKI. Gak ada yang sih cuma mau tempelnya. Foto kamu katanya. Kalau nggak kasih uang jalan, nggak usah tempel. Itu enggak. Kita mau pilih apa? Nggak usah pilih. Saya bilang santai aja. Baik untuk terpilih, nggak ada yang merangkap punya jasa. Santai aja Pak. Makanya saya berpikir caranya seperti itu. Kalau saya hutang budi, saya bingung yang milih tidak milih saya siapa. Kalau sekarang saya gampang minta ngeyel macam-macam, minta pulsa 5.000 segala macam, udah jelas bukan orang saya. Karena orang yang minta 5.000 udah saya usir dari pertama-tama, udah saya usir. Jadi kalau minta duit sama saya, udah jelas juga. Kalau dibilang saya ijazah nyangkut, anak saya ijazah nyangkut, Anda pilih tidak pilih saya tidak peduli. Saya bayarin, mau 5 juta, 10 juta saya bayarin. Jadi kalau bilang saya pilih Bapak, minta pulsa 5.000, tidak. Kami tidak mau pilih Bapak, bagus, jangan pilih. Itu betul-betul dia bikin film ikutin saya. Ya kampanye film dokumenter. Jadi memang ini tidak gampang, tapi saya harap PNSDK ini pintar-pintar doang. Gitu. Saya kira yang berani ngeyel itu udah orang yang udah
pegawai. Itu udah ada dari kami. Pak Gubernur yang halusnya mau bilang kasar, sebelah ya. Ya mungkin beliau rusak gara-gara ikut pergaulan yang buruk sama saya. Sebelum beliau halus, tapi saya setengah lebih halus. Kalau yang mau gue juga, saya itu setengah lebih halus karena ikut orang Solo. Tapi beliau ini jaga kasar, karena ikut setengah. Makanya orang bilang pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Ya saya kira itu prinsipnya gitu Pak. Ada perlu apa-apa, Bapak jangan sungkan. Ruang lantai 2 terbuka. Bapak saya akan masuk ke sini Pak. Ada periksa-periksa macam-macam. Di lantai 3 malah kita buka untuk terima masyarakat. Di ruang kerja saya lebih gila itu aktivis mahasiswa. Saya masuk bisa penuh ruang kerja saya Pak. Jadi kalau biasa pejabat kalau saya keluar tidak ada orang di kamar saya Pak. Kecuali sekretaris taruh barang. Kalau saya beda Pak, saya tidak punya ruangan kerja di sini Pak. Saya hanya ada meja di ruangan yang kerja di situ. Itu isi itu aktivis mahasiswa, aktivis nongkrong. Mereka mau belajar politik nongkrongnya situ. Mau belajar baca tulisan apa baca aja. SMS saya, handphone saya nggak mau baca baca aja. Bantu pencet saya balas lebih bagus pencet begitu. Dia tidak ada rahasia guys. Dia betul-betul DKI itu kita buka. Ini kalau ada apa-apa kita lapor itu kalau Pak tugasnya Pak Made harus diputar. Kalau yang di Pulau Seribu malah kita bilang maksimal 3 tahun harus naik pangkat supaya ke timur-timur. Ini kalau mau naik pangkat cepat kerja bagus ke Pulau Seribu. Jangan Pulau Seribu ngantornya di Jakarta Pak. Banyak kayak gitu. Saya kira itu kita yang penting silaturahim jangan putus saja. Ada apa-apa laporkan saja Pak. Selama bisa kita bantu pasti kita bantu. Ya, udah zaman kan seperti ini. Banyak harus bantu. Ya, terima kasih. Jadi yang kemarin disampaikan oleh teman-teman yang camat yang bagus, misalnya Jakarta Pusat, kita sudah datangin. Walaupun cara yang ya biar enak Pak. Dia datangnya mengucapkan selamat Pak. Kalian tunjukin dong tempat PTS nya di mana gitu. Jadi biar dia lihat sendiri. Jadi kalau kita bilang, kalau kita nanya, Mas, kok teman-teman PTS ngeluh gitu Pak. Jadi nganu Pak. Tapi kalau teman saya datang minta diantarin kan, wah ini kok kurang bagus kan, jadi seolah-olah tidak mendorong dia tapi minta bantuan. Saya sudah ajarin begitu teman-teman dan semua yang diperlukan yang jelas disebutkan jelas saya catat dan itu sudah kita lakukan. Ya, kalau belum diperbaiki mudah-mudahan dalam waktu cepat sudah sampai ke orang yang terkait. Kemudian yang kelurahan-kelurahan yang diperlukan memang seperti yang dijelaskan Bapak, memang ada yang agak sulit komunikasi walaupun memang ada satu dua saya teman-teman juga yang belum bagus kita sudah Enggak, coba kan Pak. kita coba Pak. Iya. Kan sekarang ada yang baru. Siap. Yang baru saya kira setelah ada seleksi ini mereka nggak berani lagi. Siap. Paling 1-2 yang memang merasa jagoan. Sekarang berbukan semua kan. Ya oke Pak. Bapak saya harus jalan ini. Jadi Pak Jenderal ada kopinya lagi. Udah ada tulisan Pak Jenderal. Foto kantor ini, kalau sudah tahu tapi. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih ya.